Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, namun hendaklah tidak dilupakan bahwa bukan berarti semua kerusakan ada pada bangsa Arab. Ada juga sifat-sifat baik dan mulia yang tersebar di bangsa Arab, yaitu yang pertama ringan tangan untuk membantu, yang kedua memuliakan tamu. Bahkan disebutkan bahwasanya jika salah seorang di antara mereka hanya memiliki satu ekor unta saja dan itu merupakan sumber penghasilan, ketika ada tamu yang datang dari jauh dan tidak ada yang bisa digunakan untuk memuliakan tamunya, maka dia akan memotong untanya agar bisa disuguhkan kepada tamunya. Di antara orang jahiliyah yang terkenal mulia dan dermawan adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Sebagaimana telah lalu, dia memotong 10.000 unta untuk jamaah haji. Suatu kedermawaan yang sangat luar biasa, walaupun amalannya sia-sia karena dia adalah orang musyrik, bahkan pelopor kesyirikan. Ada juga seorang jahiliyah bernama Abdullah bin Jud'an. Dia sangat dermawan dan terkenal akan kedermawaannya. Dia meninggal sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi, tetapi Nabi mendapati masa Abdullah bin Jud'an ini. Di antara kebaikannya adalah tatkala Suhaib Ar-Rumi datang kepadanya ketika masih budak. Suhaib dibeli dan dibebaskan oleh Abdullah bin Jud'an, sehingga mereka tinggal bersama sampai Abdullah bin Jud'an meninggal. Suhaib kemudian dikenal sebagai Maula Ibnu Jud'an karena yang membebaskan dia adalah Abdullah bin Jud'an. Dia juga sering menyambung silaturahim dan sering mengundang tamu. Jika ada permasalahan, orang-orang akan berkumpul di rumahnya, bahkan ada persekutuan yang dinamakan dengan Al-Hiful Fudul, yaitu terjadi kezaliman di Mekah. Ada orang yang menjual barang lalu barangnya diambil tanpa dibayar oleh orang Quraisy. Orang ini berteriak dan didengar oleh orang-orang Quraisy yang lain. Lalu mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an untuk mengatasi masalah ini. Sampai-sampai Nabi SAW sendiri pun mengingat hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Sungguh aku telah menghadiri rumah Abdullah bin Jud'an suatu perjanjian yang aku tidak suka jika kehadiranku tersebut ditukar dengan onta merah. Seandainya dalam Islam, setelah saya sudah diutus menjadi nabi, diajak pertemuan seperti itu, maka saya akan penuhi." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat dalam Bidayah wa Nihayah bahwa saat terjadi perang Badar, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari mayatnya Abu Jahal. Kemudian kata beliau kepada para sahabatnya, "Carilah mayat Abu Jahal di antara mayat-mayat. Kalian akan mengetahuinya dengan bekas luka yang ada di lututnya, karena aku dan dia saling dorong-dorongan di santapan jamuan undangan Abdullah bin Jud'an. Maka aku pun mendorongnya dan ia pun terjatuh di atas lututnya. Lalu lututnya terluka dan bekasnya masih ada di lututnya." Namun kebaikan Abdullah bin Jud'an ini tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an waktu di zaman jahiliyah? Ia menyambung silaturahim, memberi makan kepada orang miskin. Apakah bermanfaat bagi dia kebaikannya?" Nabi SAW berkata, Tidak bermanfaat. Dia sama sekali tidak pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Dia mati dalam keadaan musyrik sama seperti Amr bin Luhai. Meskipun mereka adalah orang yang sangat dermawan, di antara pembesar Arab jahiliyah lainnya yang sangat dermawan adalah Al-Hatim, ayahnya Adi bin Hatim.
Hatim seorang yang sangat dermawan, bahkan sering disebutkan cerita-cerita kedermawaannya, sampai-sampai dijadikan permisalan kedermawaan orang Arab. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayahku dulu menyambung silaturahim dan dia melakukan ini dan ini, apakah dia dapat pahala?" Maka Nabi berkata, "Sesungguhnya ayahmu melakukan itu semua karena dia mencari sesuatu dan dia mendapatkan sesuatu tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, yaitu ayahmu ingin disebut-sebut dan dipuji. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Inilah di antara kebaikan-kebaikan orang Arab meskipun mereka di zaman jahiliyah. Di antara sifat baik dan mulia orang Arab jahiliyah yang lain yaitu menempati janji, keberanian yang dimilikinya, kejujuran. Dusta merupakan perkara yang sangat menjatuhkan harga diri seseorang. Mereka sangat menjunjung tinggi kejujuran meskipun menimbulkan kerusakan yang lain. Dari sini kita tahu bahwasanya kondisi orang Arab dari sisi agama dan akhlak sangat parah dan rusak, meskipun ada beberapa sisi akhlak yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Hakim dan Bukhari. Artinya, sebelum beliau diutus, sudah ada akhlak mulia dan beliau hanya diperintahkan untuk menyempurnakannya. Karena kondisi semacam inilah merupakan waktu yang tepat untuk diutusnya Rasulullah SAW demi memperbarui agama nenek moyangnya, yaitu agama Ibrahim dan agama Nabi Ismail alaihissalam, agama Tauhid.